Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam Pak Dindin. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Eka? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah juga sehat Pak. Dengar-dengar Bapak katanya mau melakukan coaching ya. Betul Pak, betul. Eh, Boleh minta waktu sebentar Bapak? Boleh Pak, boleh. Nanti mungkin eh, Bapak melakukan coaching akan saya observasi. Kemudian akan coba Bapak jangan lupa untuk memperhatikan kompetensi coaching itu sendiri Bapak ya, dimulai Betul. dari present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan juga diharapkan nanti coach memahami prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bapak, mohon izin saya boleh bertanya. Boleh Pak, boleh. Nah, eh, kompetensi apa yang akan Bapak lakukan pada coaching kali ini? Sebetulnya kompetensi yang akan saya kembangkan saya sebagai coach gitu Pak ya. Yaitu adalah kompetensi inti dalam coach Pak ya. Yang pertama tadi perasaan penuh atau present, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga coach yang mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi yang akan saya kembangkan Pak kali ini. Baik Bapak. Pertanyaan yang kedua Bapak, bagian mana yang harus diobservasi Bapak pada saat melakukan coaching? Kalau Bapak tidak keberatan, saya mau semua tahapan diobservasi ya. Mulai dari pelaksanaan tadi ya, ada tirta Pak ya, dari tujuan, Ya. kemudian apa namanya? Dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi Pak, kemudian komitmennya. Jadi semua langkah itu mohon diobservasi Pak. Ya, dengan senang hati Bapak, insya Allah saya akan lakukan apa yang Bapak harapkan. Kemudian Bapak pertanyaan selanjutnya, bagaimana penilaian terhadap apa yang akan dikembangkan Pak? Sebetulnya Bagian mana? saya menilai kompetensi yang akan saya kembangkan itu sebetulnya belum belum begitu maksimal sih Pak. Ya makanya akan saya kembangkan sekarang. Mudah-mudahan setelah proses ini ada progres yang lebih bagus Pak. Seperti itu Pak. Ya, baik Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak? Jadi percakapan ini dinilai berhasil ya menurut saya sebagai coach Pak ya. Yang pertama saya memahami paradigma coaching Pak ya. Kemudian prinsip Ya. coaching, yang kemudian kompetensi inti dari coaching, kemudian hal-hal yang perlu dihindari oleh seorang coach gitu ya kepada coachingnya. Jadi Ya. seperti itu Pak. Ya, baik Bapak. Pertanyaan terakhir Bapak, apa harapan dari observasi yang akan dilakukan ini Pak? Dengan adanya observasi dari percakapan ini, saya mengharapkan itu menjadi tolak ukur Pak ya untuk saya Ya. agar bisa menentukan tindak lanjut berikutnya setelah pelaksanaan coaching ini. Jadi ketika Bapak nanti setelah selesai mengobservasi, itu adalah jadi acuan untuk saya Pak. Seperti itu Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Untuk sementara waktu Bapak pertanyaan pra supervisi atau coaching itu cukupkan sekian. Mudah-mudahan Bapak nanti melaksanakan coaching berjalan dengan lancar Pak. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Cecep. Selamat sore, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Cecep? Alhamdulillah kabarnya baik, Pak, tapi di sore ini saya ada sedikit unek-unek, Pak. Tapi sebelumnya, sebelum ngobrol lebih lanjut, saya ucapan terima kasih dulu pada Bapak yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan pembicaraan saya ini, Pak. Betul, Baik Pak, Pak, sekali. baik, Betul, saya baik, punya unek-unek ya. baik sama-sama Pak. Silakan apa yang bisa saya bantu Pak? Begini, Pak, tentang situasi belajar anak-anak di kelas saya hari tadi, Pak. Hari tadi ya mulai dari jam pertama anak-anak kok kelihatannya kurang siap gitu dalam belajar. Terus ketika belajar anak-anak kurang kondusif begitu. Kesannya kurang memperhatikan dan kurang antusias begitu dalam belajar. Oh gitu Pak Seperti ya. itu, Pak. Jadi Ya. boleh saya minta izin untuk apa memastikan Pak ya apa yang barusan Bapak sampaikan. Jadi Bapak itu punya masalah anak-anak di kelas itu tidak kondusif Pak ya. Mungkin anak-anak Iya, betul. kurang siap juga dalam belajar. Akhirnya kelas tidak menyenangkan mungkin Pak seperti itu Pak ya. Iya, Betul Pak ya. Lalu Pak, iya. uh, tujuan Bapak untuk hari ini ya dalam percakapan kita ini apa sih yang Bapak harapkan? Ya, dari obrolan ini saya mengharapkan ada langkah-langkah yang mesti harus saya lakukan begitu untuk memperbaiki pembelajaran saya begitu ke depannya atau pelajaran berikutnya begitu, Pak. Oh, jadi Bapak bertujuan ketika kita melakukan percakapan ini agar nanti anak-anak menjadi kondusif Pak ya, seperti itu Pak ya? Iya, betul. Betul, Oke, Pak. betul Pak ya. Bapak bisa bisa menjelaskan nggak atau mengkira-kira atau juga bisa mengidentifikasi sebetulnya Hmm. apa yang menyebabkan hal ini terjadi, Pak? Mungkin anak-anak belajar dengan bosan mungkin, Pak. Terus yang pertama saya menyampaikan materi cuma itu aja mungkin. Jadi anak-anak tidak ada yang aneh begitu. Jadi kurang menarik mungkin pembelajaran yang saya berikan seperti itu, Pak. Oh, begitu, Pak ya. Bagus, bagus. Pak, kalau misalkan Bapak nilai ini ya, kondusivitas di kelas, kalau misalkan rentangnya dari 1 sampai 10 ada di posisi yang mana, Pak? Ada di posisi 5 begitu. Oh, posisi 5 ya. Kalau saya boleh menilai ya betul. Di posisi 5 ya. Kemudian harapan Bapak Ya. nanti setelah percakapan ini ada di posisi berapa nih? Setelah percakapan ini saya mengharapkan mendapatkan rentang nilai di angka 8 juga sudah bagus, Pak, kalau menurut saya. Jadi Bapak mengharapkan setelah ini nilainya jadi 8, Pak ya. Oke, bagus, Pak. Ya, betul, Lalu Pak. untuk mencapai nilai 8 ini sebetulnya apa sih kelebihan Bapak? Atau kekuatan yang Bapak miliki? Mungkin saya akan mencoba memodifikasi konten-konten belajarnya mungkin, Pak. Yang saya ajarkan dari kemarin itu hanya bersumber dari buku begitu, Pak. Dan saya menggunakannya hanya metode ceramah mungkin. Lalu saya akan mencoba begitu dengan metode pembelajaran lain seperti menonton video pembelajaran di YouTube begitu, ditonton bersama anak-anak. Terus saya juga akan menyelipkan pembelajaran yang disebut ice breaking begitu, supaya anak-anak menjadi gairah begitu, Pak.
Jadi begini Pak ya, itu Ya, sudah masuk rencana Pak ya, ya sudah masuk rencana saya seperti rencana itu Pak ya. supaya tujuan Bapak tercapai ya. Jadi dalam rencana itu saya yakin Pak, Bapak mempunyai kekuatan ya untuk melaksanakan rencana itu. Apa sih Ya, kekuatan yang Bapak miliki ya. dalam hal ini? Hmm. Kekuatan yang saya miliki Pak, saya mungkin akan menggunakan materi dengan konten-konten pembelajaran audiovisual begitu. Ya, ya. Karena sedikit saya memahami tentang penggunaan IT, saya mencoba mengajar dengan menggunakan Infocus di Betul. kelas seperti itu Pak. Dan saya juga telah mempelajari ice breaking yang mungkin menyemangati anak-anak, tetapi belum saya terapkan Pak. Mungkin ini akan saya coba, mungkin bagus ya Pak ya. Betul Pak. Gini Pak, sebentar. Ya, Jadi saya menangkap nih, Bapak punya kelebihan atau kekuatan Bapak itu menguasai IT Pak ya. Itu yang pertama. iya, Yang iya Pak. kedua, Bapak tadi Tapi selalu, tidak begitu mahir Pak ya. tapi bisa dimanfaatkan Pak ya. Tapi bisa Ya bisa dimanfaatkan. insya Ya. Allah Pak ya. Dan kemudian Bapak juga punya kekuatan dalam mengolah ice breaking Pak ya di kelas Iya betul Pak. agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Nah, setelah Iya Bapak betul. tadi mengidentifikasi apa yang dimiliki kekuatan oleh Bapak ya, pasti Ya, anak juga mempunyai kekuatan, Pak. Anak juga mempunyai ya kekuatan betul. dan punya kelebihan agar itu bisa Hmm. dimodif oleh Bapak. Apa sih sebetulnya Pak Iya. kekuatan anak? Kalau anak-anak saya rasa itu mung- ada yang sukanya menggambar, ada yang sukanya bercerita. Nah, jadi kekuatan-kekuatan anak tersebut saya akan mencoba mengembangkannya melalui pembelajaran berdiferensiasi begitu, Pak. Oh ya, siap siap Pak. Jadi Ya, anak-anak mempunyai kelebihan tadi suka menggambar, suka bercerita, Pak ya, dan nanti Bapak akan mendesain itu dalam ya, pembelajaran ya, berdiferensiasi. Bagus berarti ya. Jadi saya ya ulangi Pak lagi Pak betul. ya. Ya, Mohon Bapak mengulangi lagi tadi rencana ya. Bapak setelah mengetahui apa kelebihan dan kelebihan Bapak dan anak Pak ya dan siswa. Rencana ke depannya seperti apa nih Pak? Iya, rencana saya ke depan, saya akan yang pertama, saya akan mencoba pembelajaran dengan multimedia begitu, seperti konten-konten pembelajaran yang berbasis IT. Betul? Selanjutnya saya akan memberdayakan motivasi anak begitu, Oke, betul Pak. seperti pembelajaran diferensiasi seperti itu Pak. Jadi motivasi anak ini mungkin karena selama ini belum saya coba itu Pak. Baik Pak, itu bagus rencana yang sangat bagus, saya juga Ya, setuju Pak ya. ya, Selanjutnya Pak, setelah Bapak tadi mengutarakan apa rencananya ya, saya mau ya, tahu komitmen yang Bapak buat agar ini konsisten Pak ya. Jadi agar ya rencana betul. Bapak konsisten, ini akan dibuat seperti apa Pak? Komitmen saya akan terus mengembangkan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, dan selanjutnya saya akan terus mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak. Juga saya akan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah mungkin ya untuk apa itu menggunakan sarana sekolah ya sebagai penggunaan IT di kelas begitu Pak. Bagus Pak, bagus, bagus. Saya setuju. Ya, Akan saya tarik ya, benang merahnya Pak. Jadi Bapak tadi ya, berencana untuk apa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi Pak yang pertama. Kemudian untuk ya, menjaga ya, konsistensinya Bapak akan selalu menerapkan ya. pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga anak-anak nanti di kelas akan menyenangkan dan kondusif Pak ya. Bagus Pak. Selanjutnya nih Pak, kapan Ya. ini akan dilaksanakan nih Pak? Mungkin saya akan mulai melaksanakannya mulai esok juga ya, Pak. Mulai esok juga besok ya Oh, akan mulai saya laksanakan pembelajaran mungkin, besok Pak. Pak ya. Mulai pembelajaran besok akan dilaksanakan. Iya, Bagus iya, Pak. iya. Kira-kira Pak, siapa yang akan bisa membantu Bapak dalam menggulkan ini?
ada teman saya yang bernama Pak Atep itu. Pak Atep itu biasa suka membantu saya gitu dalam menyiapkan menyiapkan proyektor begitu, dalam menyiapkan sarana seperti speaker gitu. Karena dia yang memegang peralatan di sekolah, saya akan meminta bantuannya begitu. Bagus Pak, bagus Seperti Pak. itu, Pak. Berarti Bapak sudah Ya, waktunya sudah ditentukan, kemudian orang yang akan bisa membantu Bapak sudah ditentukan juga Pak ya. Alhamdulillah bagus Pak ya, ya. Nah, lalu Pak, ya. sebetulnya dari tadi ya dari awal sampai akhir nih, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini, Pak, saya telah merasa kuat gitu dan merasa semangat kembali, Pak. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Bapak begitu, saya merasa kuat dan merasa bersemangat kembali, merasa potensi saya merasa tergali begitu, Pak. Oh, ya. Jadi Bapak mendapat sesuatu ya dari ini, Iya kemudian betul, ya Pak. perasaannya jadi semangat kembali Pak ya. Oke, bagus Pak. Iya, betul. Mudah-mudahan Jadi percakapan kali ya, ini mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita Pak ya. Mudah-mudahan ya Pak ya, amin, Pak, mudah-mudahan. amin. Saya tunggu Mudah-mudahan. kabar baiknya Pak ya, dari praktek baik nanti yang Iya, ya, akan ya, Bapak Pak. lakukan. Iya, betul, Pak. Nanti kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak ya. Siap Pak, siap, siap. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Sama-sama Pak, sama-sama. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Ya, 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 Amin, amin. Doa yang sama saya panjatkan untuk Pak Cecep juga. ya. Oh, ya Pak, terima kasih atas atas kucing yang telah diberikan oleh Bapak Eka terhadap saya. Saya merasa plong hari ini. Saya merasa lega dan merasa bersemangat kembali untuk meningkatkan pembelajaran. Ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Eka barusan sudah melaksanakan coaching dengan baik dan lancar. Namun di sini saya memiliki beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Eka ya. Yang pertama, setelah supervisi atau coaching tadi, apa yang sudah dilakukan Bapak Eka dalam coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Pak, barusan ketika saya sudah melaksanakan coaching dengan Pak Cecep, saya lihat Pak Cecep bisa menemukan sendiri Pak solusinya. Jadi beliau sudah bisa menentukan apa sih solusi yang akan diterapkan agar pembelajaran menyenangkan. Seperti itu Pak. Oke. Observer ada sedikit catatan yang bisa saya kemukakan, sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai coaching yang telah Bapak tadi lakukan. Yang pertama, Bapak dari coaching tadi, Bapak sudah mengikuti sesuai dengan alur Tirta itu sendiri ya. Bagaimana Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian Bapak juga sudah mengidentifikasi, kemudian juga Bapak sudah menanyakan rencana aksi, serta menanyakan tanggung jawab si coaching. Dengan menghadirkan kesadaran penuh tentunya tadi, saya lihat. Sebagai penutup Bapak, saya ada pertanyaan di sini. Apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Saya akan mengembangkan kemampuan bercoaching yang baik Pak ya. Atau saya akan meningkatkan performa dalam coaching tadi sehingga si coach bisa bisa saya arahkan ke suatu solusi yang bisa dia lakukan. Seperti itu Pak. Ya, alhamdulillah sangat luar biasa ya apa yang Bapak Eka inginkan. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaat ya bagi kita semua. Amin. Dan pada kesempatan ini mungkin ya cuman sampai di sini Pak. Mohon izin kepada Bapak karena ada jam di kelas mungkin ditutup saja Pak dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.